Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari video yang lalu dengan tema Aceh beroleh nama. Kemudian penulis buku Aceh dalam Sejarah mendapat sebuah kitab kuno bertulisan India Tamil yang banyak menceritakan tentang sejarah Aceh. Kitab tersebut catatan ayah dari Pakiri Sami yang bernama Naram Sami. Kitab ini diterjemahkan langsung pada penulis buku Aceh dalam Sejarah dengan sangat jelas dan teliti. Kisah bermula dari nelayan India di sebuah kampung yang bernama Nagafatnam. Penduduk di desa itu semuanya berdiam di laut dengan perahu besar yang memakai dinding dan atap. Itulah rumah bagi mereka. Di antara kapal-kapal nelayan itu terdapat dua kapal bersaudara. Abangnya bernama Linggam Sami sedangkan adiknya bernama Lacumuna. Linggam Sami mempunyai dua orang anak gadis yang bernama Pedaci dan Pona, di mana Pedaci adalah kakak kandung dari Pona. Kemudian Lacumuna meminta pada abangnya yaitu Linggam Sami agar anaknya Pedaci tinggal di perahunya karena Lacumuna tidak memiliki anak. Pada suatu hari, lautan India diterjang badai yang sangat dahsyat. Setelah badai mereda, perahu Lacumuna mengalami kerusakan pada layarnya. Sementara bekal mereka banyak yang jatuh ke laut akibat dari dahsyatnya terjangan badai tersebut, sehingga mereka semua kehausan dan kelaparan. Setelah beberapa lama perahu mereka mengapung di lautan India, dan akibat dari dorongan gelombang pasang serta angin yang meniup kencang ke daratan, hingga akhirnya perahu itu pun terdampar ke pantai Aceh. Lacumuna dan yang lainnya memperhatikan daratan bumi yang tampak subur hingga membuat mereka merasa kagum. Lacumuna yang sudah dari turun-temurun yang anti berdiam di darat, tapi kini berbalik hati untuk menetap di daratan bumi Aceh yang subur. Di saat penduduk pesisir melihat ada perahu yang berada di pantai mereka, langsung mendatangi perahu itu sambil membawa makanan dan minuman. Lacumuna dan yang lainnya sangat merasa ketakutan karena mereka berpikir penghuni pulau tersebut tidak menerima kehadiran mereka. Ternyata dugaan mereka salah. Justru penduduk pesisir yang mendatangi mereka sangat menghormati, bahkan menjamu mereka makan dan minum dengan sepuasnya. Alangkah senangnya bangsa India itu melihat sikap penduduk pesisir yang sangat baik. Pada saat itu mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat karena tidak mengerti dari bahasa masing-masing. Demikianlah pendatang dan penduduk pesisir terjalin hubungan yang sangat harmonis. Lacumuna dan yang lainnya sudah memutuskan untuk menetap di daratan bumi tersebut karena tertarik dengan sikap dan budi pekerti penduduk pesisir yang sangat baik dan ramah. Maka mulailah mereka membangun rumah-rumah di atas tanah dengan bantuan penduduk pesisir. Penduduk pesisir yang berdiam di dalam pohon-pohon kayu yang besar akhirnya ikut membuat rumah di atas tanah bersama nelayan India yang terdampar itu. Di masa itulah penduduk pesisir mulai mengenal bercocok tanam dan beternak, bahkan sudah ada yang menjadi nelayan. Demikianlah kisah kehidupan di pantai Aceh pada masa itu. Ternyata perahu Linggam Sami dan yang lainnya juga selamat saat berjuang menghadapi dahsyatnya badai. Hanya perahu mereka menuju ke arah yang berbeda saat badai terjadi. Pona memaksa ayahnya untuk mencari keberadaan perahu pamannya. Akhirnya Linggam Sami dan yang lainnya mulai melakukan pencarian perahu adiknya Lacumuna. Mereka terus berlayar mencari dari hari ke hari, menyeberangi samudra. Setelah sekian lama perahu Linggam Sami mengarungi lautan, akhirnya bahan persediaan pun habis, sehingga mereka harus menemukan daratan yang terdekat. Kapal berlayar tidak ada tujuan yang pasti dan akhirnya terlihatlah sebuah pulau dari kejauhan. Linggam Sami memperhatikan pulau tersebut dengan seksama. Makin lama semakin tampak daratan di hadapan mereka. Perahu Linggam Sami dan yang lainnya terus saja mengarah ke pantai. Bangsa India yang sudah menetap di daratan bumi tersebut sangat mengenal dengan bentuk perahu nelayan Nagafatnam. Maka berkumpullah semua penghuni daratan ke tepi pantai. Sementara Pona dari kejauhan sudah berdiri di tepi perahu yang sedang menuju ke daratan. Setelah perahu itu menepi, Pona melihat dengan jelas sosok kakaknya Pedaci yang ada berdiri di antara rombongan itu. Maka menjeritlah Pona dengan suara yang nyaring sambil berkata,
Aci, aci, anta aci, yang artinya kakak, kakak, itu kakak. Terus menangis dan menjerit menyebut aci, sambil jarinya menunjuk ke arah daratan. Pona terus-menerus berteriak memanggil kakaknya. Setelah perahu merapat, Pona dan kedua orang tuanya langsung berlari menghampiri Pedaci, dan terdengarlah suara tangis satu keluarga yang sangat menyayat hati, karena mereka tidak pernah menyangka bisa bertemu kembali. Penduduk pesisir hanya bisa menyaksikan dan ikut merasakan kesedihan itu. Sambil mengingat ucapan Pona yang menyebut aci anta aci, jadi mereka mengira kata aci itulah yang disangkakan nama daratan tempat mereka tinggal. Akhirnya Linggam Sami dan keluarga serta yang lainnya ikut menetap di daratan tersebut. Dengan adanya peristiwa ini, penduduk pesisir makin bertambah banyak. Kehidupan mereka semakin teratur. Sawah ladang semakin luas dan bertambah. Semakin hari bertambah subur dan makmurlah daratan yang namanya disangka aci. Kata-kata inilah yang diucapkan seorang gadis yang bernama Pona dari kata aci menjadi Aceh. Kitab kuno yang bertulisan India Tamil ini menjelaskan bahwa asal mula nama daratan itu berasal dari kata aci yang akhirnya menjadi Aceh. Kemudian dijelaskan juga di kitab tersebut bahwa mereka pernah ikut membantu penduduk pesisir berperang melawan suku Mante. Kesimpulannya, kisah kitab kuno yang bertulisan India Tamil ini terjadi mengarah pada kitab Aulul Asjin, catatan dari sarjana Babilonia, yang sudah saya jelaskan di video pertama saya dengan tema abad-abad perkembangan. Karena kedua kitab ini sama-sama mengisahkan tentang suku Mante yang berdiam di pedalaman pegunungan Aceh. Baiklah sahabat-sahabat semua, terima kasih sudah menonton video ini, dan nantikan video selanjutnya tetap dari buku yang berjudul Aceh dalam Sejarah dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.